Sudah 3 bulan aku ngekos di rumah Bu Dewi. Awalnya, aku pikir beliau hanya ibu kos biasa, ramah, suka menyapa sambil tersenyum, dan kadang membawakan kue ke kamarku kalau dia habis bikin di dapur. Tapi semakin lama, aku makin sadar ada sesuatu yang lain dari Bu Dewi. Wajahnya memang menawan. Kulit putih bersihnya seperti tak terjamah waktu, dan tubuh rampingnya tak mencerminkan usianya yang sudah kepala 4. Tapi bukan itu yang paling membuatku terpesona. Ada sesuatu dalam caranya memandang, tatapan yang lembut tapi seolah menyimpan cerita. Seperti ada magnet yang menarikku untuk terus memperhatikannya, atau mencuri pandang saat ia membelakangi dapur dengan daster yang melekat di tubuhnya. Suatu sore, saat aku pulang dari kampus lebih awal, karena dosenku mendadak sakit, suasana kos sepi. Biasanya, anak-anak kos lain baru pulang malam. Aku buka pintu kamar dan mendengar suara pelan dari arah ruang tengah. Langkahku melambat. Kamu udah pulang? Suara Bu Dewi terdengar dari balik tirai yang memisahkan dapur dan ruang makan. Aku bisa melihat bayangan siluet tubuhnya dari balik kain tipis itu. Iya Bu, dosen saya nggak masuk. Dia keluar dari balik tirai, rambutnya diikat asal, dan ia hanya mengenakan daster tipis berwarna biru laut. Daster itu menempel erat karena tubuhnya basah keringat. Saya baru beres nyuci, panas banget ya hari ini. Aku mengangguk pelan, berusaha tidak terlalu kelihatan grogi, tapi mata ini tak bisa bohong. Lagi haus enggak? Sini ibu bikinin es jeruk ya. Dan saat dia berjalan ke dapur, aku hanya bisa duduk mematung. Wangi tubuhnya menguar, manis seperti kenangan yang belum sempat terjadi. Dan mungkin hari itu adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar sapaan ramah di teras kos. Hari demi hari terasa makin akrab. Kadang Bu Dewi duduk di beranda sambil baca buku dan aku duduk di sampingnya. Pura-pura belajar, tapi sebenarnya sibuk mencuri pandang. Suatu malam, listrik sempat padam sebentar. Aku yang baru pulang dari warnet kaget lihat rumah gelap. Saat aku nyalain senter HP dan masuk ke ruang tamu, ternyata Bu Dewi duduk di sana sendirian. Kamu udah pulang? Maaf ya, lampunya mati, belum sempat cari lilin, ucapnya pelan. Aku duduk di depannya, dan suasana malam itu terasa beda, hening, tapi penuh isyarat. Bu Dewi menatapku, lalu tiba-tiba bicara. Kamu tahu gak, rumah ini sebenarnya terlalu sepi. Aku diam, menunggu ia melanjutkan. Suamiku kerja di kapal pesiar, 6 bulan sekali pulang, kadang malah bisa setahun sekali. Awalnya aku kuat, aku pikir aku bisa tahan, tapi makin lama rasanya seperti tinggal sama kenangan, bukan sama orang. Tatapannya menerawang keluar jendela, aku bisa lihat ada genangan air di sudut matanya. Tapi ia cepat-cepat tersenyum, menutupinya. Aku cuma kadang butuh teman ngobrol, itu aja. Katanya berbisik nyaris tak terdengar. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi saat itu ada dorongan aneh dalam hatiku. Bukan sekadar nafsu, tapi rasa ingin melindungi. Mungkin juga simpati, mungkin juga lebih dari itu. Kalau ibu gak keberatan, aku bisa jadi temannya, ucapku pelan. Dia menoleh, tersenyum samar. Hati-hati loh, kata-kata kayak gitu bisa bikin hati ibu-ibu kesepian kayak aku jadi luluh. Aku tertawa kecil, tapi jantungku berdebar. Dan malam itu, listrik kembali menyala. Tapi lampu bukan satu-satunya yang menyala malam itu. Ada sesuatu yang lain, sebuah ketertarikan yang tak bisa lagi disembunyikan. Sejak malam itu, ada yang berubah. Bukan hanya suasana di rumah kos ini, tapi juga cara Bu Dewi bersikap padaku. Bukan frontal atau genit, bukan tipe yang terang-terangan menggoda. Tapi ada bahasa tubuh yang pelan-pelan mengusik pikiranku. Pagi itu, aku lagi duduk di teras, ngerjain tugas kuliah di laptop. Matahari belum tinggi,
dan udara masih sejuk, lalu terdengar langkah kaki dari dalam. Bu Dewi keluar sambil membawa sapu, mengenakan daster warna peach yang tipis dan agak longgar di bagian dada. Lehernya sedikit terbuka, dan bagian bawah dasternya tersingkap saat ia jongkok membersihkan halaman. Aku berusaha fokus ngetik, tapi mataku sering mencuri pandang. Gerakannya pelan, anggun, tapi menyimpan kehangatan yang bikin salah fokus. Sesekali, dia menoleh ke arahku dan senyum tipis, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Kamu rajin banget dari tadi ngetik terus," katanya sambil berjalan mendekat, sapunya masih di tangan. "Lumayan, Bu, tugas dosen killer soalnya." Dia tertawa pelan. "Kamu kayaknya pinter ya, tapi sorot matamu tuh sering bandel." Aku langsung gugup, tapi dia hanya melirik cepat, lalu beranjak ke dapur. Sore harinya, saat aku keluar kamar mau isi air galon, aku lihat Bu Dewi lagi nyetrika di ruang depan. Kali ini, dasternya warna ungu muda, tipis dan agak transparan kalau kena cahaya sore. Rambutnya dikuncir asal, dan keringat kecil menetes dari pelipisnya. Aku berdiri diam, tertegun. "Airnya udah habis ya?" tanyanya. Masih dengan nada biasa, tapi dari caranya membungkus saat nyetrika, rasanya seperti sengaja membiarkanku melihat lebih dari seharusnya. Aku mengangguk gugup. "Iya, Bu, mau isi ke bawah dulu." "Pelan-pelan ya, tangga kos ini licin kalau basah." Tatapan terakhir sebelum aku turun tangga adalah tatapan yang dalam, seperti ingin bilang, "Aku tahu kamu memperhatikan, dan aku tidak keberatan." Dan sejak saat itu, aku sadar rumah kos ini bukan lagi tempat biasa. Ini rumah yang perlahan menyimpan cerita tentang dua hati yang saling memperhatikan, diam-diam, lewat celah daster dan tatapan yang tak pernah benar-benar selesai. Hujan turun deras sore itu, aku baru saja selesai dari kampus dan buru-buru pulang. Bajuku setengah basah, di dalam rumah kos, suasananya hangat dan harum. Bau kopi dan pandan bercampur jadi satu. Dari dapur, Bu Dewi muncul sambil membawa 2 cangkir. "Nih, minum dulu, kamu kelihatan menggigil," katanya, menyerahkan 1 cangkir ke tanganku. Aku menerimanya dengan tangan agak gemetar. Entah karena dingin, atau karena mataku tak sengaja menatap lehernya yang terbuka lebar, daster ungu dari kemarin. Tapi kali ini tanpa dalaman. Basah kena uap dapur dan menempel lembut di tubuhnya. "Ibu baik banget," gumamku pelan. Dia tersenyum, duduk di kursi rotak dekat jendela. "Kamu tahu Mas Danu, suamiku itu bahkan gak pernah peduli aku suka kopi atau teh. Padahal aku paling suka sore kayak gini, hujan-hujan, duduk berdua sambil ngobrol ringan." Aku ikut duduk di dekatnya, tapi masih jaga jarak. Jantungku berdetak cepat, apalagi saat ia melirikku dari sudut mata. "Kamu pernah deket sama perempuan?" tanyanya tiba-tiba. Aku kaget, menoleh. "Belum, Bu." Dia tersenyum kecil, seperti sudah menebak jawabanku. "Kelihatan sih, dari caramu lihat aku, lugu, tapi ada rasa penasaran yang gak bisa kamu sembunyikan." Aku salah tingkah. "Maaf, Bu." "Nggak perlu minta maaf," katanya pelan. "Aku juga perempuan, kadang suka ingin, merasa diinginkan." Dia mendekat sedikit, tangannya menyentuh lututku pelan. Sentuhan yang sederhana, tapi bagiku seperti gelombang listrik yang mengalir ke seluruh tubuh. "Kamu tahu," bisiknya, "kalau kamu memang belum pernah, gak apa-apa. Kadang yang polos itu justru yang paling jujur rasa sayangnya." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya tak berusaha mengalihkan pandangan. Hujan di luar masih deras, tapi di ruang tamu kecil ini hanya ada 2 orang yang saling menangkap isyarat. Yang satu diam-diam ingin belajar, dan yang lain tampaknya siap menjadi guru yang lembut dan penuh pengalaman. Hujan belum juga reda, listrik
sempat redup sebentar, membuat suasana di ruang tamu makin remang. Lampu kecil di sudut ruangan jadi satu-satunya sumber cahaya, menyisakan bayangan samar di wajah Bu Dewi. Aku masih duduk di sofa rotan, cangkir kopi sudah kosong sejak tadi. Bu Dewi duduk di sampingku, hanya terpisah satu bantal kecil. Aku berusaha tetap tenang, tapi jantung ini makin tak karuan. Lalu, tanpa sengaja, sungguh tanpa sengaja, saat aku menggeser posisi duduk karena kaki kesemutan, tanganku menyentuh bagian yang empuk, lembut, hangat. Aku langsung menarik tangan dan berdiri gugup. Maaf Bu, aku nggak sengaja, sumpah. Bu Dewi hanya diam sesaat, lalu tersenyum samar. Kalaupun sengaja, kenapa harus minta maaf? Aku membeku, dia menatapku lekat-lekat. Kamu laki-laki, kamu punya rasa, ibu juga perempuan, yang lama kesepian. Apa salahnya kalau kita sama-sama saling ingin? Aku tak bisa menjawab, hanya bisa berdiri kaku, sementara pikiranku berputar cepat. Imajinasi mulai membanjiri benak tentang kulit putihnya yang halus, aroma tubuhnya yang manis, dan suara lembutnya yang kini terdengar seperti bisikan di telingaku. Bu Dewi berdiri perlahan, daster ungunya bergeser sedikit saat ia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh dadaku, ringan, tapi cukup untuk membuat nafasku tertahan. Kamu tahu, bisiknya pelan. Ada banyak hal yang enggak bisa kamu pelajari di kampus. Aku menelan ludah. Maksud ibu? Dia tersenyum. Maksud ibu, kalau kamu penasaran, ibu bisa ngajarin pelan-pelan. Biar enggak canggung lagi kalau suatu saat nanti kamu benar-benar mencintai seseorang. Kepalaku seperti diliputi kabut hangat, antara takut, gugup, dan penasaran yang membakar. Dan malam itu, hujan tak lagi jadi suara utama. Yang terdengar hanyalah degup jantung kami yang saling bersahutan, dan kata-kata Bu Dewi yang terus menggoda imajinasiku. Coba duduk lagi, ibu mau cerita sesuatu tentang rasa yang enggak diajarkan di buku. Aku kembali duduk, masih berdebar. Bu Dewi menatapku, matanya lembut, tapi penuh sesuatu yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Cahaya lampu kuning redup membuat wajahnya terlihat begitu hangat, seperti mimpi yang terlalu nyata untuk dibantah. Ibu tuh suka bingung, katanya pelan, duduk lebih dekat. Kenapa ya, laki-laki seusiamu itu suka canggung, padahal rasa suka itu hal yang wajar. Aku hanya diam, jari-jariku menggenggam lutut sendiri, bingung antara harus pergi atau tetap duduk. Bu Dewi tiba-tiba menyentuh pipiku. Kamu deg-degan ya? Aku menelan ludah. Iya, dikit. Dia tertawa pelan. Kalau kamu tahu betapa deg-degannya, ibu tiap kali lihat kamu keluar kamar cuma pakai kaos tipis, mungkin kamu enggak akan berani keluar kamar lagi. Aku membeku, lalu ia bergerak sedikit, jaraknya sekarang terlalu dekat. Bibirnya tinggal sejengkal, nafasnya hangat, aromanya manis, seperti kopi dan vanila. Tatapannya, tak lagi sekadar menggoda, tapi seperti meminta izin. Kalau aku cium kamu, kamu bakal marah, bisiknya. Aku menggeleng, nyaris tak sadar, dan akhirnya bibirnya menyentuh bibirku, lembut, hangat, perlahan tidak tergesa. Seperti ciuman pertama dalam hidup yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Ia tidak hanya menyentuh bibirku, tapi juga menyentuh rasa penasaran yang selama ini kupendam dalam diam. Tangannya menyentuh tengkukku, menarikku sedikit lebih dekat. Aku merespons, masih canggung, masih gemetar. Tapi ia membimbing dengan sabar, seolah ingin bilang, "Gak apa-apa, belajar pelan-pelan." Saat ia melepaskan ciuman itu, aku terdiam. Masih memejam, masih terasa di seluruh tubuhku. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Nah, itu pelajaran pertama," kata Bu Dewi dengan senyum menawan. Matahari pagi menyinari gang sempit depan rumah kos, aku baru keluar, siap berangkat ke kampus.
Baju rapi, rambut klimis, bahkan sepatu pun kusemir semalam. Entah kenapa sejak malam itu, rasanya setiap detail di tubuh ini ingin terlihat lebih pantas. Baru saja aku mengunci pagar kecil kosan, terdengar suara familiar dari samping. "Mas, tumben ya rapi bener pagi-pagi gini." Aku menoleh, Big Narsi, pembantu dari rumah sebelah, sedang nyapu halaman. Usianya 40-an, badannya tambun tapi selalu ceria, kadang terlalu cerewet untuk ukuran tetangga. Aku tersenyum kikuk. Mau presentasi, Big. Dia menyipitkan mata, seperti enggak percaya. "Halah, udah berapa kali saya lihat Mas bilang presentasi, tapi bajunya tetap kayak belum disetrika. Lah ini sekarang rapi kayak mau lamaran. Jangan-jangan udah punya pacar ya?" Aku langsung salah tingkah. Belum, Big." Big Narsi nyengir lebar. Jangan bohong sama Big Narsi. Ibu Dewi juga kelihatan makin cerah loh sekarang. Daster-dasternya tuh makin kesini makin tipis, Mas. Hati-hati loh, nanti jantung Mas copot kalau tiap hari lihat yang begituan. Aku hampir tersedak udara sendiri. Aduh, Big, jangan gitu. Tapi saya ngerti kok, perempuan itu kalau merasa diperhatikan, biasanya malah makin, aduh gitu, hehehe. Aku nyengir malu. Entah kenapa, obrolan receh itu justru membakar pipiku lebih dari sinar matahari. Dan diam-diam, bikin aku makin sadar, hubungan antara aku dan Bu Dewi mungkin bukan cuma soal ketertarikan. Mungkin kami berdua sedang mengisi ruang kosong yang lama dibiarkan sunyi. Sebelum masuk gang, aku dengar lagi suara Big Narsi dari belakang. "Mas, kalau butuh belajar soal perempuan, jangan cuma sama yang manis-manis ya. Kadang yang cerewet kayak saya juga punya banyak rahasia loh." Aku melambai pelan tanpa menoleh lagi. Takut ketahuan wajahku sudah merah kayak tomat. Sore itu, aku baru pulang kuliah. Keringat masih menempel, tas belum sempat kulepas. Ketika tiba-tiba, pintu kamarku diketuk cepat. 3 kali, lembut tapi tegas. Tok tok tok. Aku buka pintu, dan di sana berdiri Bu Dewi dengan daster panjang warna biru muda, rambut dikuncir seadanya, wajahnya sedikit berkeringat. Tapi tetap terlalu cantik untuk pemandangan mendadak seperti itu. "Mas, maaf ganggu," katanya sambil tersenyum. "Keran di kamar mandi rumah utama tiba-tiba rusak. Airnya muncrat kemana-mana. Aku boleh numpang mandi di sini sebentar?" Aku kaget, tapi langsung mengangguk refleks. Iya boleh Bu, tapi kenapa enggak di kamar kos yang lain aja?" Dia nyengir sambil melirik tajam. "Yang lain kan udah pada berkeluarga, Mas. Nggak enak dong sama istri mereka. Lagian, kalau di kamarmu kan paling cuma ada tikus sama kecoa yang nemenin, mereka nggak bakal protes." Aku nggak tahu harus ketawa atau panik, tapi akhirnya cuman bisa minggir, membiarkannya masuk. Bu Dewi langsung masuk ke kamar mandi di pojok kamar kosku, yang ukurannya sempit tapi bersih. Pintu kamarku tutup pelan, dan aku masih berdiri di tempat, menatap tembok. Beberapa menit berlalu, aku baru mulai tenang saat terdengar suara dari balik pintu kamar mandi. "Mas, handuknya boleh pinjam gak? Aku lupa bawa, bener-bener lupa." Klik! Aku langsung refleks ambil handuk dari lemari, yang paling bersih, yang masih wangi sabun. Aku berdiri di depan pintu kamar mandi, tangan gemetaran. "Ini Bu, aku taruh di gagang pintu aja ya." "Boleh, atau kasih langsung aja juga nggak apa-apa. Aku kan nggak buka pintunya penuh." Dan benar saja, daun pintu bergeser sedikit. Hanya beberapa senti, tapi cukup untuk melihat pundaknya yang basah, kulitnya putih mengilat, dan uap dari dalam kamar mandi yang membuat semuanya tampak seperti adegan dari mimpi. Tanganku menyodorkan handuk, tapi saat dia mengambilnya, tangannya menyentuh jemariku, lembut, tapi cukup lama untuk membuat jantungku meloncat. "Makasih ya,"
bisiknya. Kamu baik banget. Aku hanya mengangguk, buru-buru balik badan. Tetapi dalam kepalaku, bayangan bahunya, suaranya, uap air yang mengendap di kulitnya, semuanya seperti film yang terus diputar ulang. Pintu kamar mandi terbuka perlahan, dan dari balik uap tipis yang masih melayang, Bu Dewi muncul. Rambutnya masih basah, dikuncir asal, dan tubuhnya terbalut daster tipis berwarna putih gading, longgar, ringan, dan jujur saja terlalu membebaskan. Aku langsung menoleh cepat ke arah lain, pura-pura sibuk dengan laptop yang belum menyala. Tapi dari sudut mata, aku tahu Bu Dewi tidak memakai kutang. Garis samar lekuk tubuhnya terlihat jelas, dan gerakan lembut saat ia berjalan, seolah sengaja menguji keimanan mahasiswa semester 2 yang belum pernah pacaran. Wah, adem juga ya habis mandi di kamar kamu, katanya sambil duduk di pinggir ranjangku, menyisir rambut dengan jari-jarinya sendiri. Biasanya air di rumah utama suka keruh, di sini bersih banget. Aku hanya mengangguk pelan, menahan napas. Lalu, dengan enteng ia menyandar ke bantal di pinggir tempat tidur, lututnya tertekuk dan dusternya naik sedikit. Gak banyak, tapi cukup bikin aku pengen istighfar 3 kali dan lupa caranya. Mas, suaranya pelan. Kamu pernah deket sama cewek? Aku gelagapan. Enggak, belum Bu. Dia tersenyum. Kelihatan kok, kamu masih gemetar tiap aku deketin. Mataku menatap lantai, tapi telingaku panas. Tapi gak apa-apa, katanya lagi. Suaranya mulai dalam. Justru itu yang bikin kamu menarik. Kamu masih jujur sama rasa sendiri. Ia menyentuh tanganku, lembut, pelan, tidak menekan, tapi menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar sentuhan. Kadang perempuan itu cuma pengen ditemani, didengar, atau disentuh, tapi bukan karena nafsu, karena rasa. Aku menoleh, akhirnya berani menatap matanya, dan di sana, di mata itu, aku lihat kesepian yang dalam, tapi juga ada api. Api yang menyala pelan-pelan, menunggu disulut dengan keberanian. Bu Dewi mendekat, sangat dekat. Hembusan nafasnya menyapu pipiku. Kalau kamu mau, aku bisa jadi perempuan pertama yang bikin kamu gak cuma jatuh cinta, tapi juga belajar mencintai. Tangannya masih menyentuh jemariku, matanya tak lepas dari mataku. Jarak di antara kami tinggal 1 tarikan napas. Aku merasa dadaku berat, bukan karena takut, tapi karena segala hal terasa terlalu cepat. Atau justru terlalu pelan, membuat waktu serasa beku, lalu ia bergerak, pelan, tanpa suara. Tubuhnya mendekat, dadanya menyentuh lenganku, lembut, hangat, dan sebelum aku sempat menatap pikiranku, bibirnya menyentuh bibirku. Seketika dunia hening, tak ada suara, tak ada rasa lain, hanya desiran darah yang mengalir lebih cepat dari biasanya. Ciumannya tidak terburu-buru, tidak rakus, tapi penuh, dalam, menuntun, seolah ia tahu aku belum pernah melewati batas itu. Dan saat tubuhnya merapat dalam pelukan, aku seperti kehilangan arah. Aku membalas pelan, kaku, tapi jujur. Hingga akhirnya, aku menahan napas dan perlahan menarik diri. Bu, bisikku. Jangan diteruskan beneran. Ini bisa melukai hati suami ibu. Dia kerja jauh, nyari nafkah buat ibu. Untuk sesaat matanya terlihat tersentak. Tapi lalu ia tersenyum tipis dan menggenggam tanganku lebih erat. Mas, suami ibu itu udah gak peduli lagi sejak lama. Bahkan sebelum kamu datang, setahun cuman pulang sehari, dan itu pun seperti orang asing. Gak pernah nanya kabar, gak pernah nyentuh, gak pernah lihat ibu sebagai perempuan. Ia memalingkan wajahnya, seperti menyembunyikan kesedihan. Ibu kesepian, bukan karena rindu tubuh, tapi karena rindu diperhatikan, dimengerti, diterima. Dan kalimat itu sejujurnya merobek pertahanan imanku. Aku mendekat lagi. Kami berpelukan, hangat, lama, nafasnya terasa di leherku. Dan lagi-lagi bibirnya menemukan milikku. Tapi tepat saat hasrat hampir meledak,
ketika tanganku sudah menyentuh pinggangnya yang halus di balik daster tipis. Mas, suara itu. Mas itu paketnya datang. Sama ada yang nyariin tadi pagi juga. Big Narsi. Suara cerewetnya membelah ketegangan. Kami refleks terlonjak. Bu Dewi buru-buru berdiri, wajahnya merah, dadanya naik turun menahan nafas dan rasa. Aku cuma bisa terdiam, berdiri kikuk dengan jantung yang belum sempat kembali ke posisi semula. Ibu, cepat balik dulu ke rumah ya? Bisiknya cepat. Nanti kalau sudah tenang, kita omongin lagi. Dan ia melangkah keluar dari kamarku, meninggalkan aroma sabun mandi, uap hangat, dan gejolak yang belum sempat reda. Sore itu, setelah Bu Dewi buru-buru keluar kamar karena suara panggilan Big Narsi, aku masih berdiri kikuk. Mencoba menenangkan jantung dan membuang aroma sabun yang entah kenapa masih tercium di hidungku. Tak lama kemudian, pintu kamarku diketuk lagi. Mas, ini paketnya tadi datang. Sama ada catatan dari kurirnya, katanya kau sama. Big Narsi nyengir sambil membaca label. Daster cewek? Aku langsung tersadar. Oh iya, itu bener kok Big. Kaosnya buat aku, yang daster buat Big Narsi. Dia kaget. Loh, buat saya? Aku senyum, sedikit malu. Iya, Big kan suka kasih aku lauk lebih kalau ada sisa. Aku jadi pengen kasih sesuatu juga. Daster ini kayaknya cocok buat Big, buat ganti daster yang itu terus. Big Narsi melongo sejenak, lalu pipinya memerah. Dia menatapku lama, dan entah kenapa, tatapannya bukan lagi seperti ibu-ibu tetangga yang cerewet. Ada sesuatu di sana, hangat dan agak geli. Ya ampun mas ini bisa aja, baru semester 2 udah ngerti aja caranya bikin hati perempuan tua meleleh. Katanya sambil nyubit lengan tasku pelan. Aku tertawa kecil. Big, lebay. Lebay gimana? Nih ya, katanya sambil memelotot manja. Kalau begini caranya, nanti saya masakin sayur lodeh tiap hari loh, tapi jangan salahin saya kalau saya makin sayang. Aku kaget, nada suaranya agak menggoda, tapi dibalut gaya bicara khas emak-emak. Tapi justru, itu yang bikin aku bingung dan jujur aja, sedikit tertarik. Big Narsi itu agak gempal, dasternya selalu longgar, rambutnya kadang dicepol ala kadarnya. Tapi ada sisi keibuan dan kehangatan yang enggak bisa aku abaikan. Dia mendekat, membawa paket itu, lalu sambil menyerahkan dasternya, dia berbisik. Mas, kalau daster ini enak dipakai, nanti beliin lagi ya, tapi jangan daster doang, sama isinya sekalian. Aku membeku. Maksud saya, lauknya mas? Lauk? Hihihi. Lalu dia tertawa, lepas sambil melenggang pergi, meninggalkan aroma bawang dan wangi sabun cuci, dan aku yang mendadak ngerasa bingung dan berdosa secara bersamaan. Keesokan paginya, pagi-pagi aku baru selesai nyapu halaman kosan, belum sempat ngelap peluh, Big Narsi muncul dari arah dapur. Kali ini tanpa celemek, cuma pakai kaos rumah dan celana longgar. Dia senyum-senyum sambil bawa nampan isi teh manis. Mas, makasih ya hadiahnya, katanya sambil duduk di bangku kayu kecil dekat pagar. Daster yang mas kasih, enak banget dipakai. Aku ikut duduk. Wah, syukur deh, Bi. Tapi kenapa nggak dipakai aja sekalian hari ini? Dia ngakak kecil, lalu melirikku, mata berbinar iseng. Itu dia masalahnya, mas. Dasternya sih bagus, adem, halus tapi... Dia mendekatkan wajahnya dikit. Kayaknya kurang bahan deh. Aku mengernyit. Kurang bahan? Dia berdiri, tangannya di pinggang. Soalnya, bagian depannya tuh nggak bisa nutupin dengan baik yang... Ya gitu deh, katanya sambil melirik dadanya sendiri sekilas lalu terkekeh. Duh, aku nelen ludah. Makanya, Bibik malu kalau pakai keluar kamar. Takut mas atau tetangga pada syok lihat aset negara bocor dari sela jahitan. Aku ngakak, tapi juga salah tingkah. Terus, mau diapain dong, Bik? Dia mendekat, suaranya lebih pelan. Nanti malam, mas.
Bibik pakai khusus buat Mas di kamar Mas. Biar Mas bisa lihat sendiri beneran kekecilan apa cuma alasan Bibik aja. Lalu dia menjentik keningku pelan. Tapi jangan syok ya, nanti nggak bisa tidur. Dan dia pun melenggang ke dapur, meninggalkan aroma tumisan dan imajinasi liar yang langsung berseliweran di kepalaku. Malam itu aku gelisah, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Malam itu, udara terasa panas dan lembab. Aku duduk di kursi dekat meja belajar, tangan terlipat di depan sambil menunggu. Rasanya waktu berjalan super lambat, bibirku kering, jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba suara ketukan di pintu. Mas, aku masuk ya. Big Narsi membuka pintu perlahan, lalu melangkah masuk, wajahnya agak merah. Matanya memandang ke bawah, seperti sedikit gugup. Dia mengenakan daster yang aku kasih, dan jujur, itu sangat ketat. Sekilas aku melihat bagian depan daster yang memang agak menonjol. Dengan tubuh yang penuh lekuk, dia tampak semakin menggoda, seolah-olah dasternya itu hampir tidak bisa menutupi aset negara yang aku duga lebih besar dari ukuran biasa. Aduh Mas, maaf kalau agak kebesaran atau terlalu ketat, kata Big Narsi sambil cengir malu. Tapi kan Mas pengen lihat sendiri. Aku terdiam, gak bisa berkata apa-apa. Yang jelas, aku jadi lupa cara bernafas. Gimana? Apakah dasternya layak buat dipakai keluar? Atau Mas lebih suka kalau Bibik tinggal di kamar terus? Matanya menatapku dengan tatapan menggoda. Senyumannya semakin lebar, hampir menyiratkan kemenangan. Tapi jangan salah ya Mas, daster ini cuma buat Mas yang bisa lihat. Jangan sampai ada yang lain tahu. Aku diam, bingung dengan perasaan sendiri. Jujur, aku pengen banget meneruskan semuanya. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Aku tahu, ini udah melampaui batas. Bibi, aku menghela napas panjang. Kita nggak bisa gini terus kan, kalau sampai ada yang tahu. Big Narsi memiringkan kepalanya. Matanya yang berbinar meredup sejenak. Iya Mas, Bibik tahu. Tapi Bibik cuma pengen Mas merhatiin. Pengen tahu kalau masih ada perempuan yang bisa peduli. Nggak cuma Bu Dewi yang bisa kasih perhatian. Aku merasa gelisah. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada Bu Dewi dan malah lupa kalau ada sosok seperti Big Narsi yang juga butuh perhatian. Tapi rasanya sekarang bukan waktunya untuk memilih. Malam itu terasa aneh, meski Big Narsi sudah duduk di kamarku dengan daster tipis pemberian, aku tetap membiarkan pintu terbuka setengah. Suara jangkrik dari luar masuk bersama angin malam yang membawa sedikit ketenangan. Big Narsi duduk di sudut kasur, kakinya dilipat, dan tangan sibuk merapikan ujung daster yang seolah ingin melorot dari pundaknya. Meski dadaku berdebar karena penampilan dan kedekatan fisik kami, aku tetap mencoba menahan diri. Bibik tahu Mas ini anak baik, katanya pelan. Makanya Bibik gak takut duduk di sini, soalnya Mas gak akan macem-macem. Aku tersenyum kaku. Hehehe, iya Bik, lagian pintunya juga terbuka tuh. Dia tertawa kecil, lalu menatapku. Kali ini tatapannya berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar godaan. Mas tahu enggak, kenapa Bibik betah ngobrol sama Mas? Aku menggeleng. Karena Mas mirip banget sama almarhum suami Bibik, ucapnya lirih. Gaya ngomongnya, caranya senyum, bahkan bentuk dagunya. Bibik kadang suka bengong kalau lihat Mas terlalu lama. Aku kaget, jujur. Serius, Bik? Iya, kadang Bibik suka nyangka suami Bibik hidup lagi dalam tubuh Mas. Makanya kadang suka terlalu manja atau ceriwis sama Mas. Kayak dulu Bibik sama dia. Suasana berubah sunyi sejenak. Hanya suara kipas angin dan detak jantungku yang makin keras. Rasanya dada ini mendadak hangat. Bukan karena nafsu, tapi karena empati.
Aku gak tahu harus jawab apa, Pik. Dia tersenyum, lalu menunduk. Gak usah jawab apa-apa, Mas. Bibik cuman pengen Mas tahu kalau selama ini yang Bibik lakuin bukan cuma godaan kosong. Kadang, perempuan juga butuh tempat buat merasa dihargai, didengar. Aku mengangguk, lalu duduk di tepi ranjang, tak terlalu dekat tapi juga tak menjauh. Aku dengar kok, Bik. Aku gak anggap Bibik macam-macam. Justru aku jadi pengen tahu lebih banyak soal Bibik. Dia melirikku pelan, matanya berkaca-kaca tapi tetap menyimpan senyum. Hati-hati, Mas. Kalau Mas tahu terlalu banyak, bisa-bisa Mas jatuh cinta. Aku hanya tertawa kecil, tapi dalam hati, aku tahu itu bukan lelucon. Angin malam masih menyusup dari jendela kecil kamar kosku. Suasana semakin sunyi, hanya ada aku dan Bik Narsi yang masih duduk berdekatan. Jarak kami tinggal sehelai napas. Mas, suara Bik Narsi pelan, hampir seperti bisikan. Bibik boleh peluk sebentar? Belum sempat aku jawab, tubuhnya sudah melingkari tubuhku, hangat, empuk, dan menggoda iman. Aku kaku sejenak, tapi pelukan itu membuatku luluh. Ketika bibirnya mendekat, aku menyerah. Sentuhan bibir kami pelan, sedikit kikuk di awal, tapi lalu berubah menjadi ciuman yang pelan dan dalam. Tanganku secara refleks menyentuh pinggangnya, dan tanpa sengaja menyenggol sesuatu yang, aset negara yang tidak dijaga sensor. Maaf, Pik, aku. Gak apa-apa, Mas, sengaja pun boleh. Darahku mendidih, nafasku mulai tak karuan, bibir kami kembali bersatu, suara lirih dan napas kami berpadu di ruang kecil itu, hingga suara itu menghentikan segalanya. Aku menoleh, di depan pintu yang setengah terbuka, berdirilah Bu Dewi. Dengan daster tipis dan tangan terlipat di depan dada, tatapannya tak marah, tapi tajam, sangat tajam. Oh maaf, aku ganggu rupanya, katanya datar. Lanjutkan saja kalau memang sudah sejauh itu. Lalu, dia berbalik, langkahnya ringan, tapi ada aura kecewa yang tak bisa kusembunyikan dari pandangan. Bik Narsi langsung melepas pelukannya, wajahnya pucat. Mas ampun, Bibik gak nyangka Bu Dewi. Aku ikut panik, dadaku sesak, bukan cuma karena ketahuan, tapi karena aku sadar, mungkin selama ini ada hati lain yang diam-diam memperhatikan dan mungkin cemburu. Malam itu, setelah Bik Narsi pamit pulang dengan wajah cemas, takut Bu Dewi bakal lapor ke majikannya, aku cuma bisa menenangkan diri sambil menatap langit-langit kamar. Aduh, kok bisa kayak gini ya hidupku? Gumamku lirih. Tapi aku baru ingat, malam ini batas bayar kos. Dengan langkah hati-hati dan degup jantung yang belum normal, aku pun menuju rumah utama. Pintu terbuka, cahaya lampu remang dari dalam membuat bayangan Bu Dewi terlihat elegan dan misterius. Bu, maaf ganggu, ini saya mau bayar uang kos bulan ini. Dia menoleh pelan, duduk di sofa dengan daster tipis yang lagi-lagi bikin mata susah fokus. Tapi bukan penampilannya yang bikin aku deg-degan malam itu, tapi tatapannya. Oh, jawabnya singkat, lalu menerima amplop dari tanganku. Dia membuka, menghitung cepat, lalu tersenyum samar. Lengkap, seperti biasa. Aku ikut tersenyum, walau kaku. Bu, soal tadi. Belum selesai aku bicara, Bu Dewi menyela. Kamu suka sama Bik Narsi? Aku kaget. Hah? Oh enggak, maksudnya tadi itu. Dia berdiri pelan, mendekat. Gak usah dijelasin mas, aku lihat kok, jelas banget. Senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan sesuatu. Aku cuma ibu kos ya, jadi gak punya hak larang-larang, tapi... Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. Aku manusia juga, punya hati dan jujur mas, aku cemburu. Dunia terasa berhenti, aku kaget bukan main, nafasku tercekat. Bu, cemburu sama saya? Dia tertawa kecil. Jangan GR dulu, aku cemburu karena aku mikir, kenapa bukan aku yang kamu peluk malam ini?
Tubuhku langsung mematung. Tapi di balik syok itu, ada rasa hangat, bahagia, sekaligus bingung. Bu Dewi berjalan mendekat lagi. Jarak kami tinggal 1 tarikan nafas. Mas, kamu tahu kan, 3 bulan ini aku sering nyari alasan buat nyapa kamu, ngobrol ngalor ngidul, kadang minta tolong hal sepele. Aku mengangguk pelan. Bukan karena aku iseng, tapi karena aku suka beneran. Hati ini kayak dilempar ke jurang rasa. Wah bro, ini udah masuk babak serius. Bu Dewi buka kartu, ngaku cemburu, dan ternyata selama ini nyimpen rasa. Loh, sekarang bener-bener di antara 2 arah. Rasa nyaman sama Big Narsi, atau godaan dan kasih sayang tersembunyi dari Bu Dewi yang udah lama kesepian. Pagi itu datang tanpa ampun. Cahaya matahari menerobos masuk dari sela-sela gorden yang lupa ku tutup, menyorot tubuhku yang masih terlentang di kasur kos. Selimut setengah terjatuh, dan bau tubuh Bu Dewi masih samar tercium dari sarung bantal. Aku belum sepenuhnya bangun. Yang bangun duluan justru rasa bersalahku. Rasa bersalah yang menempel lebih erat dari keringat semalam. Aku memejamkan mata lagi, berharap semuanya hanya mimpi, tapi tubuhku berkata lain. Begitu pula hati kecilku yang mulai berbisik lirih. Maafkan aku, Bu. Suara batinku lirih, gemetar, tapi tulus. Aku membayangkan wajah ibuku di kampung, wajah lelah yang selalu penuh harap saat melepas anaknya kuliah ke kota. Ia tak pernah cerewet, hanya meninggalkan 1 pesan yang selalu kuingat. Boleh pacaran nak, kamu sudah dewasa, tapi 1 itu, mahkotamu, simpan untuk yang akan jadi istrimu. Dan semalam, aku menyerahkannya bukan pada calon istri, tapi pada seorang wanita yang sangat berbeda dari dugaanku. Bu Dewi, ibu kos, wanita dewasa yang begitu paham cara membuat laki-laki muda meleleh dan menyerahkan segalanya, bahkan yang belum siap ia lepaskan. Tanganku menggenggam selimut lebih erat. Di luar kamar, suara panci beradu samar terdengar. Bu Dewi sudah bangun, mungkin sedang menyiapkan teh. Tapi di dalam kamar ini, aku masih terkurung dalam perang batin. Ingin rasanya, aku menarik waktu kembali ke semalam, sebelum semuanya dimulai. Tapi, kenangan itu terlalu nyata, terlalu menggoda, dan terlalu indah untuk disesali sepenuhnya. Maafkan aku, Bu. Anakmu telah jatuh, bukan karena tak diajari, tapi karena terlalu lemah melawan godaan surga dunia. Dan seketika, pintu kamar berderit pelan, aku refleks menoleh, dan di ambang pintu berdirilah Bu Dewi dengan senyum tipis dan 2 cangkir teh hangat di tangannya. Udah bangun? Tanyanya lembut, seolah semalam tidak terjadi apa-apa yang mengguncang hidupku. Aku hanya mengangguk pelan, masih duduk bersandar di dinding, selimut menutupi tubuh hingga dada. Bu Dewi masuk perlahan, duduk di pinggir kasur, menyerahkan 1 cangkir ke tanganku. Tangannya hangat, begitu pula matanya, hangat, namun menyimpan sesuatu yang dalam, entah itu rasa puas, iba, atau justru kasih. Kamu ngelamun ya? Tanyanya sambil menyeruput tehnya sendiri. Aku menatap cangkir di tangan, uapnya membentuk bayangan wajah ibuku. Bu, gumamku, nyaris tak terdengar. Semalam saya menyesal, potongnya cepat. Tapi nada suaranya tidak marah, justru tenang, terlalu tenang. Aku diam, lalu menggeleng. Nggak tahu, Bu, saya cuma takut salah, saya ingat pesan ibu saya. Bu Dewi menaruh cangkirnya di meja kecil, samping tempat tidur. Ia mendekat, menyentuh pipiku dengan punggung tangannya yang lembut. Aku tahu kamu anak baik, bisiknya. Dan justru karena itu, aku ingin kamu belajar. Belajar bukan cuma soal kuliah, tapi juga tentang perasaan. Tentang jadi laki-laki dewasa yang tahu caranya menghargai dan menjaga hati wanita. Aku menatap matanya, dalam, begitu dekat. Tapi Bu, suaraku tercekat.
Kalau saya jadi terlalu nyaman, gimana? Kalau saya mulai sayang? Dia tersenyum. Senyum yang bukan lagi milik seorang ibu kos, tapi wanita yang membuka pintu hatinya pada pemuda penuh kebimbangan. Kalau kamu mulai sayang, itu bukan salah, katanya pelan. Karena aku pun mungkin sudah mulai menyayangimu, bukan sebagai anak kos, tapi sebagai laki-laki. Dan entah kenapa, kalimat itu justru makin menggetarkan dadaku. Malam itu, langit masih gelap, tapi udara di kosan terasa lebih panas dari biasanya. Belum sempat pikiranku benar-benar tenang dari pagi tadi, dari kehadiran Bu Dewi dengan bagi teh dan senyumannya yang menggoda. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di jendela kamarku. Mas, suara pelan yang langsung ku kenal, itu suara Big Narsi. Aku buru-buru membuka, dan betapa terkejutnya aku saat melihat dia berdiri di balik jendela, hanya dengan daster hadiah yang kupesan tempo hari. Daster itu seperti bukan menutupi tubuhnya, tapi malah mengundang penasaran di tiap lekuk kainnya yang kekurangan bahan. Bayangan tubuhnya begitu jelas dalam gelap yang diterangi lampu kecil kamarku. Aku lompat pagar, Mas, katanya sambil nyengir malu. Soalnya dari pagi lihat Bu Dewi masuk kamarmu, terus pintu ditutup lama. Bibik cemburu, Mas. Aku tercenung, ada getar aneh di dadaku. Bukan cuma karena cemburunya, tapi keberanian Big Narsi untuk jujur dan datang diam-diam itu membuatku merasa dibutuhkan. Dan ketika dia masuk ke kamar, suasana berubah cepat. Daster yang tadi cuma menggoda, kini seperti menjadi simbol godaan yang tak tertahankan. Sentuhan tangannya, lirih suaranya, dan pandangan matanya yang lembut namun menyimpan rindu bertahun-tahun, semua mencairkan niatku untuk menahan diri. Aku gak suka kalau kamu dekat-dekat sama Bu Dewi lagi, bisiknya saat tangannya menyentuh pipiku. Aku tak menjawab, hanya diam dan membiarkan tubuh kami saling mendekat. Pelukannya erat, tapi hatiku makin goyah saat bibir kami akhirnya bertemu. Tak lagi sekadar ciuman penasaran, kali ini kami saling menumpahkan rasa. Tangis kecil terdengar dari bibir Big Narsi, entah karena haru, rindu, atau rasa bersalah yang terpendam. Dan malam itu, aku kembali jatuh dalam kenikmatan yang membutakan. Tapi saat semuanya usai, dalam diam yang hanya terdengar helaan napas, wajah ibuku tiba-tiba muncul dalam benakku. Senyumnya, nasihatnya, dan janjiku sendiri. Jantungku berdebar tak karuan, aku merasa bersalah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa sesal, tapi niat untuk memperbaiki semuanya. Big, kataku pelan sambil menggenggam tangannya. Dia menoleh padaku, matanya masih sembab. Kenapa, Mas? Aku menelan ludah. Aku mau nikahin kamu. Dia terdiam, jelas tak percaya dengan ucapanku. Aku lanjut. Kalau kita sudah sah, kita gak perlu takut, gak perlu sembunyi. Aku tahu aku masih muda, tapi aku juga tahu aku udah jatuh hati sama kamu, Big. Big Narsi menggigit bibirnya, menahan isak yang nyaris pecah. Dan saat dia menyandarkan kepala di dadaku, aku merasa ini bukan sekadar nafsu lagi. Ini arah baru dalam hidupku. Big Narsi terlihat terharu, namun juga sangat bahagia mendengar ucapanku. Dia tak menyangka aku akan benar-benar melamarnya, meskipun usia kami berbeda jauh. Dan meskipun kami baru saja melewati momen-momen yang membakar jiwa muda dan hatinya, dia merasa damai. Mas, aku gak tahu harus bilang apa, tapi aku sangat bahagia kamu mau menikahiku. Walaupun aku jauh lebih tua, aku akan selalu ada buat kamu, aku akan menemanimu sambil kamu selesai kuliah, sambil kamu kerja. Semua aku lakukan untuk kita, katanya sambil menatap mataku dengan penuh haru. Aku menggenggam tangannya dengan erat, meyakinkan dia bahwa keputusan ini bukan hanya karena rasa nafsu sesaat, tapi karena aku sudah yakin. Tiba-tiba, dia tertawa kecil dan memelukku. Tapi Mas,
Kalau sudah menikah nanti, kita bisa bebas. Kita bisa jadi suami istri yang sesungguhnya. Aku terkekeh. Bik, nanti dulu. Kita nikah dulu baru semuanya bisa terjadi. Tapi malam itu, kami tidak bisa menahan diri lagi. Walau sedikit tertahan karena kata-kata dan pengakuan yang begitu dalam dari Big Narsi, kami akhirnya kembali terjebak dalam momen itu. Menikmati malam yang penuh dengan kebahagiaan dan kecemasan. Pagi yang terlambat, aku terbangun dengan kepala sedikit pusing, dan yang pertama ku dengar adalah suara mobil masuk halaman kos. Sesaat aku teringat, oh, ini hari yang penting. Tiba-tiba suara itu membuatku panik, dan aku segera melompat keluar dari tempat tidur. Ternyata suara itu milik mobil Pak Bambang, suami Bu Dewi yang selama ini menghilang. Kapanpun dia pergi, selalu ada perasaan cemas di hati Bu Dewi. Tetapi sekarang, dia akhirnya kembali setelah 2 tahun menghilang. Mungkin ini menjadi tanda akhir dari segalanya. Akhir cerita, waktu berlalu, dan aku dan Big Narsi akhirnya menikah dalam sebuah pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan. Meskipun awalnya penuh dengan kebingungannya, kami berhasil membangun keluarga kecil kami. Bu Dewi, meskipun hatinya sempat terluka, kini kembali bahagia dengan suaminya yang kembali. Mereka, dengan waktu dan proses, akhirnya menemukan kembali keharmonisan. Terkadang, aku berpikir kembali tentang perjalanan ini, tentang keputusan yang kuambil, dan bagaimana setiap langkah membawa kita pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hasrat sesaat. Di balik daster yang kurang bahan, terkadang tersembunyi kehangatan yang lebih tulus dari puisi panjang. Di balik rayuan ibu kos yang aduhai, terselip pelajaran tentang batas, niat, dan cinta yang sah. Aku yang tadinya cuma anak kos polos, kini jadi suami dari janda berhati emas dan berdaster bombastis. Kalau kata orang bijak, jatuh cinta itu wajar. Tapi jatuh ke pelukan yang halal, itu baru luar biasa. Semoga kisahku ini bisa bikin senyum, mikir, lalu senyum lagi. Ambil yang baik-baiknya, simpan di hati. Yang kurang ajarnya, ya anggap saja bumbu, asal jangan ditiru mentah-mentah, bisa gosong. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya. Ambillah hikmahnya, buanglah bagian yang dirasa tak baik. Dan jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau jujur dan berani mengambil langkah. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.